guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS. Nah, pada pertemuan kali ini saya masih membahas untuk persiapan SNBT tahun 2024. Nah, ini materi yang wajib kalian kuasai karena setiap tahun ini pasti keluar ya. Nah, materi yang kita pelajari pada part 8 ini mengenai jenis sudut dan trigonometri. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu itu mengenai jenis-jenis sudut. Nah, yang pertama ada yang disebut sudut 0 derajat. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 0 derajat ya. Berarti dia berhimpit. Nah, kemudian ada sudut lancip. Berarti sudut yang dibentuk dua garis ini dia nilainya kurang dari 90 dan lebih dari 0 derajat. Kemudian ada yang disebut sudut siku-siku. Berarti nilai A-nya itu, nilai sudutnya bernilai 90 derajat. Kemudian ada yang disebut sudut tumpul. Berarti sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini bernilai kurang dari 180 dan lebih dari 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus, berarti sudut yang dibentuk oleh kedua garis bernilai 180 derajat. Kemudian ada yang disebut sudut refleks, berarti sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini, dia mengambil dari sini ya, bernilai kurang dari 360 dan lebih dari 180. Kemudian ada sudut satu lingkaran penuh. Berarti dia bernilai 360 derajat ya. Berarti dia ngelihatnya dari sisi luar ininya ya. Nah, kemudian ada sudut yang saling bertolak belakang. Jika ada dua garis berpotongan di satu titik ini ya. Nah, sudut yang bertolak belakang ini akan bernilai sama. Kemudian ada yang disebut sudut komplementer atau berpenyiku. Berarti nilai dari total sudutnya ini harus 90 derajat. Juga ada sudut suplementer atau berpelurus. Dia nilai total sudut A dan B-nya harus 180 derajat. Dan kemudian yang terakhir, dalam suatu lingkaran ini total sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui berikutnya yaitu mengenai hubungan sudut dua garis sejajar. Nah, di sini saya punya garis K dan garis L, di mana garis K dan garis L ini merupakan garis yang sejajar ya. Nah, kemudian terdapat garis lain yang berwarna biru ini memotong garis K dan garis L. Nah, sudut sebelah sini saya sebut sudut 1, 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Nah, di sini catatannya garis K dan garis L nih harus sejajar ya. Nah, ada yang disebut sudut luar. Nah, sudut-sudut luar ini yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Artinya sudut luar ini yang berada di luar garis K dan garis L ya. Berarti di atas garis K atau di bawah garis L. Ini kita sebut sudut luar. Nah, kemudian ada sudut-sudut dalam yaitu 3, 4, 5, 6. Berarti sudut tersebut berada di antara garis K dan garis L, di atas garis L dan di bawah garis K ya. Nah, kemudian ada sudut-sudut dalam berseberangan. Ada 3 dan 5, ini kan ada di dalam posisinya. Nah, ini berseberangan 3 dan 5. Kemudian 4 dan 6. Kemudian ada sudut luar berseberangan. Ada 1 dengan 7, ini sama-sama sudut luar dan berseberangan. Kemudian ada 2 dan 8. Kemudian ada sudut dalam sepihak. Itu contohnya 3 dan 6. Berarti ini posisinya ada di dalam garis K dan garis L dan dia sepihak. Dan juga 4 dan 5. Kemudian ada sudut-sudut sehadap.
1 dan 5. Dia sama-sama menghadap ke sini ya. Kemudian 2 dan 6. Kita lihat, perhatikan sama. Kemudian 3 dan 7. Kemudian yang terakhir 4 dan 8. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan atau kalian harus tahu sudut yang bernilai sama itu sudut 1, 3, 5, dan 7 ya. Jadi sudut 1, 3, 5, dan 7 ini dia bernilai sama. 1 dan 5 ini sehadap, pasti bernilai sama. 1 dan 3 ini bertolak belakang, nilainya juga pasti sama. Begitu juga 5 dan 7. Kemudian yang bernilai sama lagi berarti 2, 4, 6, dan 8. Kemudian sudut yang berjumlah 180 derajat. 1 dengan 2, ini kan dia berpelurus ya. Bisa 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 1, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 7 dengan 8, dan terakhir 8 dengan 5. Kemudian hal berikutnya yang harus kalian tahu yaitu mengenai sudut pusat dan keliling pada suatu lingkaran. Misalkan di sini saya punya lingkaran. Kemudian di sini ada titik O, C, B, dan A. Nah, sudut yang warna biru ini kita sebut sudut alfa. Kemudian yang dihapit warna orange ini kita sebut sudut beta. Nah, sudut pusat AOB ini berarti itu kan sama dengan alfa. Kemudian yang sudut ACB ini kita sebut sebagai sudut keliling ya, itu bernilai beta. Nah, kemudian AOB dan ACB kalau kita perhatikan itu sama-sama menghadap busur AB ya. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai alfa itu sama dengan 2 beta. Berarti kalau misalkan betanya nilainya 70, berarti alfanya itu 140 ya. Nah, kemudian hal berikutnya yang harus kalian ketahui lagi yaitu mengenai trigonometri. Nah, pada UTBK tahun 2023 dia keluar mengenai soal trigonometri, tapi soalnya mengenai konsep dasarnya ya, yaitu mengenai nilai perbandingan trigonometri. Jadi, kalau saya punya segitiga ABC di mana ini sisi C, kemudian ini sisi B, dan ini sisi A, dan siku-siku di A. Nah, kalau misalkan ini merupakan sudut alfa, berarti sisi yang berada di samping ini ya, ini kita sebut sisi samping. Kemudian sisi yang berada tepat di sudut alfa ini kita sebut sisi depan. Kemudian sisi yang berada tepat di sudut siku-siku ini kita sebut sudut sisi miring ya. Nah, kemudian kalau ditanya nilai dari sin alfa, ini kan rumusnya depan per miring, berarti B per A. Kalau ditanya cos alfa, berarti kan nilainya sama dengan sisi samping per sisi miring, berarti nilainya C per A. Kemudian kalau ada tangen alfa, itu sisi depan per sisi samping, berarti itu dia nilainya B per C. Kalau ada kosekan alfa, itu kebalikan dari sin ya. Dia miring per depan, berarti nilainya A per B. Kalau ada sekan alfa, itu kebalikan dari cos, berarti miring per samping, nilainya A per C. Kalau ada kotangen alfa, itu kebalikan dari tangen, berarti samping per depan, nilainya C per B. Nah, kemudian yang harus kalian tahu lagi itu mengenai identitas trigonometri. Yang sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, jika semua sudut nilai ini kita bagi sin, maka ini kan nilainya 1. Cos per sin ini kan jadinya kot, kemudian 1 per sin itu sama dengan kosekan. Berarti kita punya rumus
identitas yang ini. Nah, kalau semua rumus yang ini kita bagi dengan cos, berarti sin per cos kan jadinya tangen, cos per cos jadinya 1, 1 per cos itu kan jadinya sekan. Didapat rumus identitas ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh-contoh soal real SNBT. Nah, contoh soal pertama yaitu soal UTBK tahun 2019. Nah, di sini intinya ada suatu gambar yaitu A, B, C, D. Nah, di mana A, C, D ini kan suatu segitiga, kemudian ada segitiga lain B, C, dan D ya. Nah, di sini katanya sudut P itu 36 derajat dan sudut Q-nya itu 50 derajat. Yang ditanyakan nilai dari sudut X sendiri. Nah, di sini ada catatan bahwa panjang DC dan BC itu sama. Berarti segitiga DBC itu merupakan segitiga sama kaki. Artinya sudut B di sini dan sudut D di sini itu nilainya sama ya. Kita sebut ini sudut M ya. Berarti dari sini kita bisa mencari nilai sudut M menggunakan konsep bahwa sudut dalam suatu segitiga itu nilainya sama dengan 180 derajat ya. Berarti di sini kita dapat nilai M-nya itu 65 derajat. Nah, kemudian sudut ini saya sebut sudut N. Kalau kita perhatikan N dan M ini merupakan sudut berpelurus. Artinya total sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Berarti sudut N-nya sendiri itu bernilai 115 derajat. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari sudut X, kita perhatikan segitiga ABD. Kita ingat total sudut dalam suatu segitiga itu harus sama dengan 180 derajat. Artinya X ditambah 115, yaitu sudut N ya, ditambah 36 sama dengan 180. Artinya nilai X-nya itu sama dengan 29 derajat. Berarti jawaban yang benar itu yang B. Nah, contoh soal berikutnya pada soal UTBK tahun 2020. Nah, di sini ada gambar garis di mana garis A dan B ini sejajar. Kemudian ada garis ini dan ada garis ini ya. Nah, nilai ini sudutnya 42 derajat, ini sudutnya 130 derajat. Nah, yang diminta tentukan nilai dari sudut X. Nah, kalau saya perpanjang garis ini dan kemudian garis A juga saya perpanjang, jadi seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa mencari sudut M ini. Saya sebut ini sudut M ya. Kalau kita perhatikan karena A dan B ini sejajar, berarti M dan sudut 42 derajat ini merupakan sudut yang sehadap. Berarti ini nilainya sama. Artinya nilai M-nya itu sama dengan 42 derajat ya. Nah, kemudian sudut di sini saya misalkan ini sudut N. Kalau kita perhatikan N dan 130 derajat ini merupakan sudut berpelurus. Artinya totalnya harus sama dengan 180 derajat ya. Berarti nilai N-nya itu sama dengan 50 derajat. Dan kemudian kalau sudut ini saya misalkan sudut P, berarti dari sini kita bisa mencari sudut P. Nah, ini kan membentuk suatu segitiga ya. Artinya nilai dari M, N, dan P ini harus sama dengan 180 derajat ya. Nah, di mana M-nya kan 42, N-nya itu 50, berarti P-nya itu sama dengan 88 derajat. Kemudian, untuk mencari nilai X-nya, di mana X dan P ini merupakan sudut yang bertolak belakang. Artinya, nilai sudutnya itu sama ya. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang D. Nah, soal berikutnya yaitu soal UTBK tahun 2021. Di sini ada gambarnya.
Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa A, D, E, G itu merupakan jajaran genjang. Nah, artinya kalau jajaran genjang berarti AD ini sejajar dengan GE dan panjangnya sama ya. Begitu juga AG itu sejajar dengan DE dan panjangnya sama. Nah, di sini katanya yang ditanyakan itu sudut HDB. HDB. Berarti saya simbolkan nilai X ini ya. Nah, langkah pertama saya cari dulu sudut M. Di sini saya sebut sudut M ya. Kalau kita perhatikan, M ini bertolak belakang dengan sudut 70 derajat. Artinya nilai M-nya juga itu sama dengan 70 derajat ya. Nah, kemudian saya mencari nilai N. Nah, berarti kan dari segitiga GHC ini kita bisa mencari sudut N-nya ya. Kan total sudut dalam suatu segitiga itu harus sama dengan 180 derajat. Artinya 70 dari M ditambah 30 ditambah N harus sama dengan 180 derajat ya. Nah, nilai N-nya berarti itu sama dengan 80 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan, N dan A ini merupakan sudut yang sehadap. Berarti dari sini ke sini ya. Dan juga sudut N ini dia merupakan sudut yang sehadap. Artinya N dan A itu memiliki nilai sudut yang sama, yaitu 80 derajat. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya, berarti nilai X ditambah 30 derajat itu harus sama dengan sudut A ya, harus sama dengan 80 derajat. Berarti nilai X-nya sama dengan 50 derajat. Artinya opsi jawaban yang benar itu yang E. Nah, kemudian soal berikutnya mengenai sudut yaitu soal UTBK tahun 2022. Nah, di sini ada gambar suatu trapesium. Nah, dia memberikan informasi bahwa sudut DAB itu 45 derajat ya. DAB. Kemudian ada sudut DCB 60 derajat, DCB. Kemudian ada sudut ABC 120 derajat, ABC. Nah, yang ditanyakan sudut dari ADC. Berarti ini ADC. Berarti ini ya. Nah, ini mudah sekali ya. Intinya, dalam suatu trapesium atau segi empat, pasti total sudutnya itu harus sama dengan 360 derajat ya. Artinya, X ditambah 60 tambah 120 tambah 45 harus sama dengan 360 derajat. Berarti nilai X-nya sama dengan 135 derajat. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang D. Nah, kemudian soal berikutnya yaitu pada soal UTBK tahun 2023. Dia menanyakan mengenai perbandingan trigonometri. Nah, di sini dia diketahui ada suatu segitiga GHF ya. Berarti di sini terletak sudut H. Katanya nilai dari cos H ini 1/5 akar 6. Berarti kalau sudut H di sini, bagi H ini merupakan sisi depan, kemudian ini merupakan sisi samping, dan ini merupakan sisi miring ya. Nah, katanya nilai cos H-nya itu, dia nilainya akar 6/5. Ini sama aja ya dengan 1/5 akar 6. Nah, di mana rumus dari cos sendiri itu merupakan sisi samping dibagi sisi miring. Berarti di sini sisi miringnya 5, kemudian sisi sampingnya akar 6. Nah, berarti kita bisa mencari sisi depannya menggunakan Pitagoras. Berarti sisi miring kuadrat yang 5 kuadrat ini dikurangi akar 6 kuadrat. Berarti hasilnya 25 dikurang 6. Berarti akar 19 ya. Berarti nilai dari sisi depan yaitu akar 19. Nah, kalau misalkan karena di sini ditanya juga sin F dan cos F, berarti posisi dari sudut F itu di sini ya. Nah, kalau F itu sudutnya di sini, berarti ini menjadi sisi samping bagi F,
kemudian ini menjadi sisi depan bagi F, dan ini merupakan sisi miring bagi F. Berarti ini ada perbedaan posisi depan dan samping untuk sudut H dan sudut F ya. Nah, pertanyaan pertama, nilai dari sin F kuadrat. Kita cari dulu sin F-nya dulu. Kan rumusnya depan per miring. Kita lihat yang warna merah ya. Depannya itu untuk F, dia akar 6, miringnya itu 5. Berarti kalau sin F kuadrat jadinya tinggal dikuadratkan saja. Jadinya 6/25. Berarti yang pertama benar. Untuk sin H, karena sin rumusnya juga sama depan per miring, tapi sisi depannya beda ya. Karena bagi H, akar 19 ini merupakan sisi depan ya. Berarti akar 19 dibagi 5. Jadi nilai sin H kuadrat itu sama dengan akar 19/5 dikuadratin. Jadinya 19/25. Berarti opsi jawaban 2 juga benar. Untuk opsi 3, nilai dari cos F. Cos sendiri itu samping per miring, berarti kita perhatikan yang warna merah ya. Sampingnya akar 19, miringnya itu 5. Berarti kalau dia menanyakan cos F kuadrat, jadinya akar 19/5 kuadrat. Jadi nilainya 19/25. Ini juga benar. Untuk yang keempat, dia menanyakan tan H, di mana rumus dari tan itu depan per samping. Kita perhatikan yang warna biru ya. Depannya akar 19, kemudian sampingnya akar 6. Berarti akar 19 per akar 6. Berarti untuk mencari tan H kuadrat itu sama dengan akar 19 per akar 6 kuadrat. Berarti nilainya 19/6. Nah, untuk opsi keempat ini salah ya, dia terbalik. Berarti jawaban yang benar itu opsi 1, 2, 3. Opsinya yang A. Nah, untuk latihan, kalian bisa jawab soal ini ya. Di sini ada suatu gambar, kemudian diketahui ini nilai sudutnya 135 derajat, ini 125 derajat, diminta tentukan nilai dari sudut X. Nah, kalau kalian sudah menemukan jawabannya, bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, kakak juga minta terus dukung channel ini dengan cara apa? Dengan cara like, share, and subscribe ya.